Selamat datang di pembahasan tentang sistem komunikasi satelit. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pesan, panggilan telepon, atau siaran televisi bisa menjangkau belahan dunia lain dalam hitungan detik? Jawabannya ada pada teknologi komunikasi satelit yang telah merevolusi cara manusia berkomunikasi sejak pertengahan abad ke-20. Mari kita eksplor lebih jauh. Teknik telekomunikasi adalah dasar dari komunikasi modern. Dalam konteks satelit, teknik ini melibatkan pengiriman sinyal dari bumi ke satelit dan kemudian dari satelit ke lokasi lain di bumi. Teknologi ini memanfaatkan gelombang radio dan frekuensi tertentu untuk memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Tanpa teknik ini, komunikasi jarak jauh akan menjadi jauh lebih sulit. Arthur pada tahun 1945 mengusulkan ide penggunaan repeater di orbit geostasioner untuk komunikasi global. Repeater memperkuat sinyal untuk mengatasi jarak jauh. Satelit komunikasi dapat menjangkau sebagian besar bumi karena orbitnya yang tinggi. Komunikasi satelit bekerja dengan mengirimkan sinyal dari stasiun bumi ke satelit atau uplink, lalu diteruskan kembali ke lokasi tujuan di bumi, downlink. Sistem ini terdiri dari stasiun bumi, mengirimkan dan menerima sinyal menggunakan antena parabola. Kemudian satelit berada di orbit, memperkuat dan mengirimkan sinyal ke lokasi tujuan. Adapun frekuensi radio digunakan untuk mengirim data secara nirkabel. Satelit berfungsi sebagai relay station, memastikan komunikasi jarak jauh berjalan lancar. Frekuensi uplink adalah frekuensi di mana stasiun bumi pertama berkomunikasi dengan satelit. Transponder satelit mengubah sinyal ini menjadi frekuensi lain dan mengirimkannya ke stasiun bumi kedua. Frekuensi ini disebut frekuensi downlink. Dengan cara yang sama, stasiun bumi kedua juga dapat berkomunikasi dengan stasiun bumi pertama. Selanjutnya kita masuk pada bagian kelebihan dan kekurangan komunikasi satelit. Berikut adalah keuntungan penggunaan komunikasi satelit. Pertama, area cakupannya lebih luas dibandingkan sistem terestrial. Kemudian, setiap sudut bumi dapat dicakup. Adapun biaya transmisi tidak tergantung pada area cakupan, serta lebih banyak bandwidth dan kemungkinan penyiaran. Adapun kekurangan dari penggunaan komunikasi satelit yaitu peluncuran satelit ke orbit merupakan proses yang mahal. Penundaan perabatan sistem satelit lebih besar daripada sistem terestrial konvensional dan sulit menyediakan kegiatan perbaikan jika terjadi masalah pada sistem satelit. Aplikasi komunikasi satelit. Komunikasi satelit memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini adalah aplikasi komunikasi satelit, seperti penyiaran radio dan komunikasi suara, kemudian penyiaran TV seperti Direct to Home DTH. Adapun aplikasi internet seperti menyediakan koneksi internet untuk transfer data, aplikasi GPS, dan penjelajahan internet. Adapun aplikasi dan navigasi militer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis satelit berdasarkan aplikasinya. Satelit dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya karena diluncurkan keluar angkasa untuk melakukan tugas tertentu. Satelit harus dirancang khusus untuk memenuhi perannya. Ada 9 jenis satelit yaitu satelit komunikasi, satelit penginderaan jauh, satelit navigasi, LEO, MEO, HEO, GPS, GEOS, satelit drone, satelit darat, dan satelit polar. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang meneruskan sinyal dari stasiun bumi dan kemudian memancarkan kembali sinyal tersebut ke stasiun bumi lainnya. Satelit ini biasanya bergerak dalam orbit geostasioner.
Instrumen penginderaan jauh mengumpulkan informasi tentang suatu objek. Jadi, komunikasi satelit itu ternyata keren banget kan? Mulai dari bikin kita tetap terhubung lintas benua sampai bantu streaming tanpa buffering. Dengan memahami teknologi ini, kita nggak cuma jadi pengguna loh, tapi juga bisa ikut menciptakan inovasi baru di masa depan. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa terus eksplor hal-hal seru di dunia teknologi.